got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 whole guys to the wall. Bitches on the line, you know. Izin Kesehatan dan Keselamatan Kerja atau K3. Pengertian K3. Kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 adalah upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan bebas dari resiko kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Izin K3 adalah dokumen yang memastikan bahwa suatu perusahaan memenuhi standar dan regulasi K3 yang berlaku. Dasar hukum K3. 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen K3 atau SMK3. 4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI yang mengatur spesifik aspek teknis K3 atau alat berat, listrik, kebakaran, dan lain-lain. Tujuan K3. 1. Melindungi karyawan, memastikan pekerja tidak mengalami kecelakaan atau terkena penyakit akibat kerja. 2. Menjamin kelancaran operasional, mencegah gangguan yang diakibatkan kecelakaan kerja. 3. Mematuhi hukum, menghindari sanksi hukum akibat pelanggaran regulasi K3. 4. Meningkatkan produktivitas, lingkungan kerja yang aman, meningkatkan efisiensi pekerja. Komponen utama K3 yaitu yang pertama, izin operasional peralatan untuk memastikan peralatan seperti mesin, alat berat, dan instalasi listrik aman digunakan. Contoh izinnya, sertifikat untuk boiler, genset, kren, dan forklift. 2. Sertifikasi tenaga kerja, yaitu sertifikat yang diberikan kepada pekerja yang telah mengikuti pelatihan khusus terkait K3. Contohnya, sertifikat operator alat berat, teknisi kelistrikan. Yang ketiga, sistem manajemen K3 atau SMK3. Sistem yang diterapkan perusahaan untuk mengelola risiko dan menjaga keselamatan pekerja berdasarkan PP nomor 50 tahun 2012. 4. Izin lingkungan kerja, memastikan bahwa kondisi lingkungan kerja aman, termasuk aspek ventilasi, pencahayaan, kebisingan, dan tingkat polusi. Yang kelima, pelatihan dan sosialisasi K3. Kegiatan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan pekerja dalam mengidentifikasi risiko kerja. Jenis-jenis izin K3. 1. Izin operasional alat dan perlengkapan, sertifikat kelayakan untuk peralatan seperti boiler dan bejana tekan, kren, hoist dan lift, forklift, dan kendaraan bermotor di area kerja. 2. Izin kebakaran, memastikan perusahaan memiliki perlengkapan pemadam kebakaran yang memadai dan personel yang terlatih. 3. Kelistrikan, untuk instalasi listrik yang digunakan dalam operasional termasuk pengawasan alat listrik bertegangan tinggi. 4. Kesehatan lingkungan kerja, menjamin lingkungan kerja tidak mengakibatkan gangguan kesehatan pekerja seperti pencahayaan, ventilasi, atau polusi. Proses pengurusan izin K3. 1. Persiapan dokumen, akta pendirian perusahaan, nomor induk berusaha atau NIB, data teknis peralatan atau instalasi, rencana dan program K3. 2. Audit K3 dilakukan oleh pihak berwenang atau konsultan K3 untuk memeriksa kesiapan perusahaan. 3. Pelatihan dan sertifikasi, memberikan pelatihan K3 kepada pekerja, mendapatkan sertifikat kelayakan dari lembaga pelatihan resmi. 4. Pengajuan izin melalui Dinas Tenaga Kerja atau Kementerian Ketenagakerjaan. Sistem OSS juga digunakan untuk perizinan tertentu. Verifikasi dan inspeksi, pemeriksaan lapangan oleh instansi terkait untuk memastikan bahwa perusahaan memenuhi standar K3. 6. Penerbitan izin. Izin diterbitkan jika semua persyaratan telah terpenuhi.
Manfaat penerapan K3 yaitu 1. Perlindungan pekerja, mengurangi resiko kecelakaan kerja. 2. Keputusan hukum, menghindari sanksi administratif atau pidana. 3. Efisiensi operasional, mengurangi biaya akibat kecelakaan atau kerusakan peralatan. 4. Citra perusahaan, menunjukkan komitmen terhadap kesejahteraan pekerja. Contoh program K3 di perusahaan yaitu 1. Pemeriksaan rutin peralatan untuk memastikan semua alat dalam kondisi aman. 2. Simulasi keadaan darurat, latihan evakuasi kebakaran atau bencana. 3. Pemasangan tanda peringatan, misalnya di area beresiko tinggi. 4. Pemeriksaan kesehatan berkala untuk memastikan kesehatan pekerja tetap terjaga. Sanksi jika tidak memiliki izin K3. Yang pertama, denda administratif. Perusahaan dikenakan denda sesuai peraturan yang berlaku. 2. Penghentian operasional. Kegiatan perusahaan dapat dihentikan sementara. Dan yang ketiga, sanksi pidana. Jika terjadi kecelakaan serius akibat kelalaian.